Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Dedang ya? Oh iya, saya Pak Silakan masuk, Dadang. silakan. Silakan masuk, Bisa, Bapak. oke, terima kasih Bapak sudah Ini gimana berkenan bagaimana? untuk dihadiri oleh saya, berkenan bertemu dengan Oh, saya. tenang aja, santai. Kalau ada yang mau disampaikan, bicarakan, datang saja. So, selama saya ada waktu akan saya terima. Kebetulan ini Insya saya juga Allah. lagi kosong nih. Silakan Pak Dedang. Alhamdulillah, terima Kayaknya kasih seru Bapak nih atas saya. waktunya. Tapi Baik mohon maaf Bapak. nih, saya lagi habis kopi nih, nggak bisa Oh, nyuguhin nih. insya Allah, insya Allah. Ya, Ya, nanti kami lain kali deh. Ya. Jadi biasanya kalau saya ini suka belanja kalau udah habis nih, buru-buru tadi berangkatnya. Ya oke oke Pak Dadan silakan. oke, baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Izinkan saya dan menyampaikan sebuah persoalan Bapak. Insya Allah Bapak bisa mengantarkan saya ke ujung solusi yang tepat di belakang. Itu saya seorang pengajar Pak. Solusi Ya, Bapak mana? baik Ya, baik. gimana gimana? Jadi saya ini Pak dulu eh, seorang guru di kelas di SMP Sukabumi Pak. Ketika Ya saya ya. mengajar itu, saya mendapati seorang anak dari kelas 7 4 itu, ya kelas 4 itu ada satu Pak. anak di mana anak ini eh, seorang anak yang harus membutuhkan menyedot perhatian untuk senantiasa tercurah kepadanya. Hanya ada hanya kalau kita mencurahkan perhatian kepadanya itu akan apa namanya, menutup atau mengurangi waktu terhadap perhatian kepada yang lain gitu Pak, kan? Iya iya iya. Nah, jadi kita itu harus membagi waktu perhatian di kelas itu kan tidak hanya kepada satu anak ya, tapi juga ke semua anak ya. Terlebih di kelas itu jamnya sudah terukur 2 jam atau 1 jam gitu kan, sudah terukur ya Pak ya. Ya kalau misalnya kita perhatian sama seseorang yang satu orang ini, mungkin waktu belajarnya akan habis, dan waktu perhatian kepada yang lainnya juga menjadi tidak terbagi. Nah itu solusinya Pak. Tapi sementara si anak ini membutuhkan perhatian khusus gitu Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan solusinya. Terima kasih. Ini Pak Dadang saja. Jadi gini Pak Dadang, coba Pak Dadang identifikasi ini masalahnya di mananya. Baik, baik. Kenapa anak tersebut butuh perhatian lebih dalam pembelajaran sehingga ketika fokus ke satu anak ini kemudian mengabaikan peserta didik yang lain. Artinya gini, pertama kira-kira Pak Dadang itu melakukan apa untuk bisa mengetahui tentang anak tersebut? Oke, oke. Ada masalah Pak Dadang agak bisa menyedot perhatian banyak guru, bukan cuma Pak Dadang aja. Ya betul, menjedot perhatian guru, semua guru yang masuk ke kelas itu Pak, kan terutama ya bukan terutama saya ya, termasuk saya gitu Pak ya. Nah jadi ketika saya melakukan sebuah pendalaman Pak, ternyata anak ini ada hal yang perlu ditangani berdasarkan informasi daripada guru BK, ya kan? Dan ternyata pula ketika ditanyakan kepada bukan guru ya, psikolog ya yang biasa menangani di sekolah kami, katanya teridentifikasi, terkonfirmasi sebagai seorang anak yang berkebutuhan khusus, artinya ADHD ya Pak ya. ADHD. Ya, jadi ADHD itu Itu semacam autis atau apa Pak Dadang?
ADHD itu kalau saya lihat di kamus semacam orang yang ADHD ya Pak. ADHD ya. Jadi ADHD itu kalau saya lihat di ini Pak, di kamus itu adalah, sebentar Pak, saya lihat. Arti ADD itu artinya gangguan mental yang kerap kali dialami oleh anak, biasanya ya, gangguan mental Pak, semacam gangguan mental yang kerap dialami oleh anak ya. Nah, gangguan mentalnya itu yang menyebabkan sulit untuk memfokuskan perhatiannya Pak, gitu kan, kepada sesuatu hal. Ya, di kelas juga seperti itu Pak. Ya, jadi sulit fokus dia yang kerap terjadi pada anak itu seperti itu Pak. Kurang fokus, sulit fokus, ya kan, cenderung impulsif, gitu kan. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi karena sulit fokusnya itu, dia senangnya sesuatu yang dia mau fokusnya, ya kan? Oh, ya kan, ya. Jadi dia nggak bisa fokus ke pelajaran, tapi fokusnya ke yang dia mau gitu. Ya, misalkan maunya dia tidur ya tidur, maunya dia fokus ya maunya dia keluar ya keluar, semaunya gitu jadinya. Ini Pak Dadang. Ya. Dari yang disampaikan Pak Dadang, si anak tersebut secara kognitif termasuk rendah, kurang, atau sebenarnya cukup baik? Kalau secara kognitif dia bisa, artinya kalau diajak mikir nyambung juga ya, gitu kan. Nyambung, baik ya? Ya tidak terlalu baik, tidak jelek juga. Gitu. Adalah gitu nyambungnya, kan? Ada nyambungnya. Cuman dia suka kemana-mana dulu gitu kan. Suka nyeleneh lah istilahnya gitu kan ngomongnya. Dari sesuatu perhatian yang membuat dia fokus dan nyaman buat dirinya kali ya. Iya betul. Jadi jawaban yang suka nyeleneh ya. Pak Dadang, ini saya mau tanya, dari permasalahan ini kira-kira apa saja yang sudah pernah ditangani oleh Pak Dadang? Kalau saya apa saja? Ya, yang pertama ya, saya lebih untuk membiarkan dia di kelas ya, dan mencoba menanganinya di luar ya, di luar kelas. Kenapa? Karena kalau kita menanganinya di dalam kelas, maka akan menyita waktu untuk belajar bersama di kelas dan menghabiskan waktu untuk perhatian kepada semua orang yang ada di kelas. Sehingga saya bersikap ya udah dibiarkan saja, yang penting tidak mengganggu pelajaran di kelas gitu Pak. Untuk sementara begitu. Ya, mungkin mohon maaf nih ya Pak Dadang. Ya siap. Saya setuju menanganinnya di luar kelas Pak Dadang, tapi mungkin di dalam kelasnya baiknya niatnya bukan untuk membiarkan ya Pak Dadang, tapi mungkin cara penanganan yang berbeda. Nah, betul Pak. Siap, betul. Ya. Kalau membiarkan itu kayaknya seperti kita ya terserah. Kita tanggung jawab itu. Mohon maaf nih. Betul. Tapi dengan Pak Dadang kemudian menangani di luar kelas itu sebenarnya juga bagian tanggung jawab. Mungkin ini hanya salah bahasa aja sepertinya. Betul. Pak Dadang mau tanya, kita sudah pernah ngobrol belum dengan orang tuanya? Ya, pernah Pak ngobrol, bahkan si orang tuanya itu sudah juga ngobrol dengan Bu Suci, dengan BK-nya itu ya, cuman bahkan si BK-nya menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ya anak harus dirujuk ya kan, berdasarkan psikolog di sekolah, berdasarkan orang psikolog di sekolah, anak ini harus dirujuk ke psikolog yang lain supaya diketahui penyebabnya, apakah benar dia ADHD gitu.
gitu Pak. Nah, kemudian orang tuanya melakukan hal yang di dianjurkan oleh psikolog yang ada di sekolah. Hanya yang saya tahu setelah itu kita nggak dapat informasi dari orang tuanya Pak. Artinya pertama emang nggak ada apa-apa, ataukah memang orang tuanya sungkan atau malu untuk menyampaikan sesungguhnya keadaan kepada sekolah gitu. Tapi sebelumnya udah pernah ngobrol ya Bapak dengan betul. Bapak, ya? Betul, sudah. Ada masih yang harus, kalau saya lihat ini Pak, karena orang tua juga psikolog dan tapi juga tidak sedikit tertutup ya, biasanya psikolog kan juga terbuka. Atau ada kemungkinan mungkin orang tuanya ada semacam mosi belum percaya dengan sekolah, ketika mungkin yakin nggak ketika anak saya didiagnosis seperti ini autis dan sebagainya, jangan sekolah akan bertindak yang tidak semestinya. Mungkin kepercayaan itu perlu ditanganin. Artinya gini, karena ini anak sudah ada di sekolah, sekolah kita juga harus sudah inklusif, harus terbuka dengan anak berkebutuhan khusus. Artinya ini hanya perlu komunikasi. Nah, kalau sudah pernah diundang ke sekolah tapi masih agak tertutup, coba Pak Dadang cari cara yang berbeda, entah itu mungkin datang ke rumah, jadi secara personal bisa lebih nyaman. Mungkin rasa nyaman belum terbangun antara wali kelas dengan orang tua, sehingga data-data tentang siswa belum berani untuk diflurkan semua. Padahal kan kita sebagai sekolah ya nggak bisa mendidik anak berkebutuhan khusus tanpa kerjasama dengan orang tua. Jadi ini harus ada titik ketemunya. Jadi kita harus tahu dulu, paham dulu mau seperti apa. Kira-kira dari Pak Dadang sendiri akan lakukan apa nih? Pertanyaan dari orang tua. Perkiraan apakah orang tua tidak memberikan opsi kepercayaan kepada sekolah, itu mungkin saja terjadi walaupun tidak diungkapkan secara langsung dengan ucapan saya tidak percaya, dengan tidak menyampaikan data sesungguhnya. Itu menunjukkan sebuah hal. Yang pertama adalah saya percaya sama sekolah, cuman khawatir ketika disampaikan kepada sekolah tidak stabil dalam menanganinya, ya kan? Tidak stabil dalam menanganinya dalam artian mungkin di awal-awal menutup pintu, konsisten dengan aturannya sehingga tidak membuat anak ini menjadi hilang kepercayaan dirinya, gitu ya. Atau ada percaya cuman ada kekhawatiran stigma kekhawatiran yang berlebih dari orang tuanya. Sepertinya biar keraguan perasaan ini clear, baiknya mungkin Pak Dadang juga punya option. Pertama, Pak Dadang tadi udah melakukan nih tadi masalah. Nah, sekarang ketika sudah tahu masalahnya, selain dari si anak tersebut ternyata juga komunikasi terbuka dengan orang tua juga belum terbangun, ini juga kan masalah juga. Nah, sekarang coba Pak Dadang pikirkan kira-kira solusi apa yang tepat untuk menyelesaikannya, dan kira-kira nanti rencana tindak lanjutnya dari masalah ini seperti apa yang akan Bapak Dadang lakukan? Ya, mungkin saya akan lakukan home visit, Pak. Ya. Bagus. Ya, akan melakukan sebuah home visit yang mungkin kalau di sekolah mungkin agak sedikit rumah sehingga tidak terbangun kesamaannya, gitu ya.
kebersamaan jiwanya gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah di rumah, sampai ke rumah membangun keakraban sehingga dengan sendirinya mencair dan timbul keterbukaan dan kepercayaan. Dalam hal ini yang saya tangkap bukan berarti ke sekolah tidak percaya itu sekolahnya jelek gitu kan, tapi ada satu keraguan aja. Waktunya habis, Pak. Ya, bagus sekali Pak Dadang. Jadi dari dua masalah yang sudah Pak Dadang identifikasi ya, dari masalah di anak tersebut, kemudian orang tua yang belum terbuka. Nah, dua hal itu tadi Pak Dadang sudah memberikan solusi, yaitu salah satunya dengan home visit biar mendapatkan kepercayaan, sehingga dari pesan ini akan terjadi keterbukaan, sehingga jadi modal buat Pak Dadan dan teman-teman guru bagaimana cara menangani yang tepat. Nah, sekarang terakhir nih Pak Dadan ya, kira-kira kapan mau dilakukan nih biar mudah-mudahan selesai masalahnya nih. Insya Allah minggu depan kita akan rencanakan untuk home visit, dan mudah-mudahan dengannya jadi jalan awal untuk membangun sebuah keterbukaan. Alhamdulillah, bagus sekali Pak Dadang. Mudah-mudahan semuanya lancar Pak Dadang ya, karena semua siswa yang sudah jadi tanggung jawab kita itu sudah menjadi takdir, artinya jadi anak didik kita yang nggak mungkin kita lepas, dan itu sudah jadi bagian dari hidup kita yang harus kita selesaikan bersama. Ini sebuah tugas yang mulia. Semoga nanti hasilnya bisa diceritakan kembali ke saya Pak Dadang ya. Siap. Ya mudah-mudahan nih minggu depan sudah ada kopinya nih. Siap. Ke ruangan untuk berbagi. Insya Allah. Sambil kopi-kopi lagi kita akan sampaikan bagaimana hasil perkembangan ini. Apa yang saya sampaikan ini solusinya semua dari Pak Dadang, artinya Pak Dadang udah bisa menemukan solusinya seperti apa. Ini luar biasa. Jadi Pak Dadang silakan kerjakan. Saya yakin Pak Dadang bisa menyelesaikannya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi setelahnya. Insya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Dadang? Kayaknya cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Dadang. Saya kembali. Terima kasih. Ya baik, karena kayaknya sudah merasa cukup. Terima kasih Pak Ahmad sudah memberikan sebuah pencerahan. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.